از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita merindukan kisah dan nasihat yang bisa menuntun hati. Untuk itulah kami hadir di hadapan pemirsa sekalian untuk dapat dibawakan melalui program Lafaz Al-Masih. Saya Yudi Wahyudin dengan narasumber kita Maulana Ahmad Farouk akan menemani Anda sekalian dalam sebuah tema yang akan mengundang kepenasaran, yaitu tentang kebaikan dunia ini. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita, Maulana Saifullah. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Maulana, seperti apa yang disampaikan di awal tadi bahwa perbincangan kita pada kesempatan episode kali ini adalah berkenaan tentang kebaikan dunia. Seperti apa? Huzur alaihi salatu wassalam, Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda berkenaan tentang hal ini, Maulana. Silakan. Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, janganlah seorang pun menganggap bahwa orang seharusnya tidak berhubungan dengan dunia. Bukan demikian maksud saya. Dan Tuhan juga tidak melarang seseorang meraih keuntungan dunia. Bahkan Islam melarang umatnya memutuskan hubungan dengan dunia. Itu adalah pengecut. Semakin luas hubungan orang mukmin dengan dunia, semakin tinggi derajat yang dia peroleh. Karena sasarannya adalah agama. Dunia dan seisinya adalah pengkhidmat agama. Yang sebenarnya adalah upaya meraih keuntungan dunia jangan menjadi satu-satunya tujuan. Tujuan yang hakiki adalah upaya meraih agama. Seseorang hendaknya meraih keuntungan dunia melalui jalan yang dengannya mereka dapat mengkhidmati agama. Seperti seseorang yang berjalan dari satu tempat ke tempat lain, dia membutuhkan kendaraan dan perbekalan untuk perjalanan itu. Semua orang tahu bahwa sasaran tujuan orang ini adalah sampai di tujuan dan bukannya kendaraan atau perbekalan yang menjadi tujuan. Seseorang hendaknya meraih keuntungan dunia dengan tujuan untuk menjadikannya pengkhidmat agama. Tuhan yang Maha Perkasa telah mengajarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di sini dunia itulah yang disebut terlebih dulu. Tetapi apa yang dimaksud dengan dunia ini? Yaitu hasanatud dunia yang menghasilkan hasanah atau kebaikan di akhirat. Doa ini menjelaskan bahwa kebaikan di akhirat harus tetap diperhatikan selagi meraih kebaikan di dunia. Lebih lanjut, kata-kata hasanatud dunia menunjukkan kepada kita semua cara terbaik untuk meraih kebaikan-kebaikan dunia diharapkan dipakai oleh seorang mukmin dalam urusan-urusan dunianya. Kalian hendaknya meraih keuntungan dunia melalui cara yang baik bagi diri mereka dan tidak dengan cara menyusahkan orang lain. Cara-cara juga jangan memalukan diri kalian. Upaya meraih keuntungan dunia melalui cara demikian tentu menghasilkan kebaikan di akhirat. Nah, jadi ini sabda Hadrat Imam Mahdi alaihi wassalam ya tentang kebaikan dunia ini bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, bagi kita semua. Ini kita tidak dilarang untuk memperoleh kebaikan-kebaikan dunia. Karena di dalam ayat-ayat yang lain banyak sekali ayat-ayat yang juga memberikan isyarah bahwa bagaimana kita kehidupan di akhirat itu, ya kebaikan-kebaikan di akhirat atau ganjaran pahala di akhirat itu paling tidak indikasinya atau indikatornya itu bisa dilihat di dalam kehidupan dunia. Contoh misalkan yang paling nyata dalam pribadi para sahabat ya.
Di antara para sahabat ini kan ada para sahabat yang aghnia, orang-orang kaya. Kita mengenal Hadrat Utsman bin Affan, ya, kita mengenal Hadrat Abdurrahman bin Auf, ya, termasuk Hadrat Abu Bakar sendiri dan yang lain-lain. Sehingga bagaimana mereka bisa berkorban, bisa berinfak, bisa bersedekah, ya, dengan pengorbanan yang luar biasa besar itu, kalau mereka tidak memiliki kebaikan dunia, ya, yang tentu ketika kita bicara kebaikan dunia, maka ukuran standar yang paling gampang dinilai itu adalah kesuksesan di dalam maisyahnya, kesuksesan di dalam kehidupannya, di dalam malnya, di dalam hartanya. Ini yang paling mudah standarnya tentu. Walaupun tentu ada hal-hal yang lain, ya. Karena kita lihat misalkan Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa, ya, ayat yang ke-9 itu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullah wa qulu qawlan sadida. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Allah memperingatkan kepada kita. Takutlah, khauflah, khawatirlah kalian apabila kalian meninggalkan dzurriyyatan di'afa. Di belakang kalian ini generasi yang lemah. Lemah dalam hal ini kita kalau membaca tafsir-tafsir, ya, secara umum gitu, lemah itu bisa lemah ekonomi, Ya. lemah dalam pendidikan, lemah, ya, sehingga orang lemah ekonomi sulit untuk mengakses pendidikan. Orang kalau misalkan basic pendidikannya kurang, sulit untuk mengakses pekerjaan. Ya, berbagai sisi, ya. Itu akhirnya menjadi apa ya? Menjadi efek dominonya luas. Nah, maka kemudian Hadrat Masih Maud Alaihi dalam sabda ini menyatakan bahwa raihlah kebaikan hasanatud dunia ini, ya, ini sebagai bekal kita, ya, untuk apa? Untuk meraih kebaikan akhirat. Seperti yang dicontohkan tadi oleh para sahabat radhiyallahu taala. Seperti itu. Baik. Kita tidak melepaskan diri dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Dan satu sama lain dari setiap petunjuknya ini tentu saja tidak bertentangan atau kontradiktif, ya, dan bahkan saling menguatkan, saling memberikan penjelasan satu sama lain, saling memberikan tuntunan bagi kita semua terutama. Nah, berkenaan tentang tujuan kita diciptakan, Maulana, karena hal ini dikenalkan dan diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang tujuan kita diciptakan, ya, yang mana tadi disebutkan bahwa mengumpulkan hasanatud dunia, kebaikan-kebaikan dunia, tujuannya adalah untuk akhirat, ya. Di dalam Quran surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah yang ke-51 ayat yang ke-57, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, yakni Allah taala, menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Maulana bisa melihat relevansi dan pengamalan dari sabda Hadrat Masih Maud Alaihi ini berkenaan tentang kebaikan dunia dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, Maulana? Iya. Yang pertama, kita memahami bahwa tujuan utama seorang manusia, seorang hamba itu tentu adalah untuk mengabdi. Abdun itu mengabdi kepada ma'budnya, kepada yang memang harus disembah. Nah, dalam kehidupan ini banyak elemen-elemen yang menyertai kehidupan kita. Nah, hal-hal ini yang menyertai dengan kehidupan kita ini, maka semuanya harus kita arahkan, ya, dalam rangka pengabdian tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ketika seorang hamba dia diberikan kelebihan ilmu. Ilmu ini ada juga hasanatud dunia, bagian daripada dunia yang efeknya untuk kebaikan. Kalau misalkan ilmu yang dia miliki, dia pergunakan, dia manfaatkan, ya, untuk mengajar orang lain, untuk mengentaskan kebodohan. Nah, maka tentu ini akan berakibat kepada apa? Kepada kebaikan dia, ya, di akhirat kelak. Atau misalkan seseorang hamba itu diberikan kelebihan harta. Kemudian hartanya dia persembahkan dengan sedekah. Dia keluarkan zakatnya, dia keluarkan infaknya, dia keluarkan candahnya, ya, dia pergunakan untuk menolong orang miskin,
untuk membantu yang miskin, ya, menyekolahkan orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya. Sehingga dengan perantara harta ini pengabdiannya kepada Tuhan, pengabdiannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah itu semakin mantap. Dan bukan hanya pribadi. Karena orang yang terbaik itu adalah bukan hanya yang dia bisa mengajak dirinya sendiri kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita lihat contoh para nabi, hadrat Rasulullah SAW, hadrat Imam Mahdi, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, beliau radhiyallahu ta'ala anhum, ya, beliau alaihissalam itu bukan hanya mengajak pribadinya kepada Allah Ta'ala. Rasulullah kalau mungkin untuk pribadinya beliau egois, ya, yang penting beliau sudah menjadi kekasih Tuhan, selesai. Ya, beliau tidak perlu lagi berjuang berjihad mengajak orang lain. Begitu juga hadrat Masih Maud SAW, ketika beliau diutus oleh Allah, beliau itu sedang dalam kenikmatan berdua dengan Tuhannya, berdua dengan Allah. Tapi Allah Ta'ala menginginkan beliau untuk tampil ke muka, ya, mempersembahkan kelebihan beliau yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sehingga yang merasakan manfaat, yang menjadi abdun itu bukan hanya beliau pribadi, tapi juga orang-orang lain yang mendapatkan pencerahan dari beliau. Maka ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan ayat tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu ini sebetulnya berurutan. Jadi salah satu indikator, salah satu tanda bahwa seseorang itu dunianya baik dalam kacamata rohani, ya, dalam kacamata seorang rohaniawan, artinya apa? Dia juga bisa menjadikan orang lain menjadi baik. Bukan hanya pribadinya sendiri. Karena kalau dia misalkan hanya pribadi saja yang menjadi baik, tentu manfaatnya kurang. Tapi kalau dia sendiri menjadi baik, dia sendiri menjadi abdun, dia sendiri menjadi hamba yang luar biasa dalam pandangan Allah, ya, dan dia bisa mengajak orang lain untuk juga menjadi hamba Allah, untuk mengabdi kepada Allah dengan benar. Tentu ini jauh lebih baik daripada kita sendiri. Maka ini juga menjadi acuan kita bersama bagaimana contoh-contoh yang beliau gambarkan. Maka dalam jemaat ini kita misalkan dakwat ilallah, ya, tabligh kan kita menyampaikan, ya, dakwat ilallah itu artinya mengajak orang kepada Allah. Dan kita ini semua Ahmadi, semua muslim inilah da'iyan ilallah. Kita ini da'i yang mengajak kepada Allah Ta'ala dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan tugas sejati kita sebagai khalaqtul jinna wal insa liya'budun tadi. Maka artinya ibadah itu kan bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya zakat, ibadah itu bukan hanya puasa, tapi ibadah seluruh aspek kehidupan kita, kata-kata kita, perbuatan kita, ya, perilaku kita, ya, atau dalam sunnah itu dikatakan ada sunnah fi'linya Rasulullah, qaulinya Rasulullah, takririnya Rasulullah. Ini menjadi acuan kita dalam hal ibadah. Maka bagaimana seseorang itu diamnya pun bisa menjadi ibadah. Maka kata Nabi, ya, diam itu mulutnya diam tapi hatinya tetap berzikir. Nah, kalau dia berdakwah, kalau dia bertabligh, hatinya berzikir, kemudian lisannya juga mengajak orang lain untuk berzikir. Mana yang lebih baik? Tentu adalah yang pribadinya juga berzikir dan dia juga mengajak orang lain untuk berzikir. Masya Allah, dahsyat sekali itu, ya. Jadi kata itu atau ayat itu sebetulnya sangat beriringan dengan tadi yang doa tadi, ya, bahwa fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sehingga kan di dalam hadis kita ingat bahwa Rasulullah pernah menyatakan apabila seseorang yang mengajak orang lain kepada kebaikan, maka dia itu akan mendapatkan pahala ketika orang itu melaksanakan apa yang dia seru atau apa yang dia suruh tanpa mengurangi pahala orang itu. Artinya apa? Bahwa ketika kita bisa mengajak orang lain juga untuk mengabdi kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah yang sejati, maka tentu kita bisa melihat efek akan luar biasa. Berlipat ganda. Akan berlipat ganda, seperti itu. Ya, kesadaran ini tentu saja akan membawa kepada satu kondisi sebagai tantangan, Maulana, ya. Tantangan di mana keadaan kita antara jasmani dan rohani, dunia, akhirat, ya, sehingga tadi disebutkan secara gamblang bahwa tujuan kebaikan-kebaikan dunia adalah untuk menjadikannya sebagai pengkhidmat untuk kebaikan akhirat, demikian, ya. Tapi tantangannya ini untuk menyatukan keseimbangan, bagaimana caranya nih, Maulana? Cara untuk menyeimbangkan antara kebaikan dunia agar tidak kebablasan, ya, ataupun sebaliknya, barangkali bisa kebablasan atau tidak nih, untuk mencari akhirat dan seterusnya. Bagaimana untuk
mendapatkan hal Ya. tersebut? Maka di situ ada kita harus menerapkan pola keseimbangan. Jadi ada waktu yang untuk Allah Ta'ala. Ya misalkan di dalam kita 24 jam hidup dalam sehari itu, Allah Ta'ala perintahkan di jam-jam tertentu seseorang itu ada waktunya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Sholat misalkan. Sholat ini yang fardu misalkan hanya 5 waktu. Ya, kalau misalkan kali 5 menit satu kali melaksanakan sholat kan hanya sekitar 20 menit, taruhlah 30 menit, setengah jam. Dari 24 jam yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sehari semalam, Allah hanya perintahkan yang fardunya itu kurang lebih setengah jam. Nanti ada ibadah-ibadah yang lainnya, ada nafal dan sebagainya, ya katakanlah 2 jam sehari kita diminta oleh Allah. Yang selebihnya bagaimana? Silahkan kata Allah Ta'ala. Kalian cari itu karunia-karunia Allah. Bahkan bukan hanya hari biasa. Allah Ta'ala perintahkan di hari Jumat malah khusus di surah Jumat itu. Setelah sholat Jumat pun kita disuruh untuk Harus pergi, menyebar, menyebar, berikhtiar mencari karunia Allah. Nah, artinya bahwa ada di situ di dalam waktu, misalkan ini contoh yang paling ringkas, Allah Ta'ala juga memanggil kita di saat-saat tertentu. Allah Ta'ala memanggil kita di jam-jam tertentu. Sisanya silahkan kalian mencari karunia Allah. Di dalam harta misalkan, ketika seseorang memperoleh karunia, ya rezeki dari Allah Ta'ala, harta yang banyak misalkan, Allah Ta'ala di dalam zakat misalkan umumnya hanya minta 2,5%. Seorang peternak misalkan, dia punya 40 ekor kambing contoh, Allah Ta'ala hanya minta 1 untuk dizakatkan. Ya kemudian hal yang lain juga seperti itu. Dalam misalkan seseorang yang punya perhiasan emas, ya Allah Ta'ala hanya minta sekian persen, perak dan seterusnya. Nah artinya bahwa kebaikan dunia ini, hal-hal yang seperti ini, memang Allah Ta'ala tidak minta semuanya untuk dipersembahkan, untuk beribadah, tidak. Ya, ada saat-saat tertentu. Dalam ayat yang lain dikatakan wa innalaka finnahari sabhan tawila. Ya, di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa ketika kita pada saat siang itu sabhan tawila. Sabhan tawila itu apa? Seperti orang yang berenang. Kalau orang berenang, kakinya nyentuh ke dasar itu artinya dia tenggelam. Maka kalau orang berenang itu artinya apa? Orang berenang itu menggunakan semuanya, tangan, kaki. Supaya apa? Supaya dia tidak tenggelam. Artinya apa? Perintah Allah Ta'ala ketika siang itu kalian harus sibuk. Itu kira-kira penjelasan yang saya baca di tafsir Hadrat Khalifah kedua. Jadi sahabat ini digambarkan bahwa pada saat siang hari itu, nahar itu, siang itu ada saat yang sibuk. Silakan. Tapi ada saat-saat tadi ya kita dipanggil oleh Allah untuk beristirahat. Dan istirahatnya itu pada jam ibadah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini suatu gambaran yang sangat indah ya. Allah Ta'ala bagaimana menjelaskan kita, tidak mencabut kita dari dunia ini. Tetap kita berada di dunia, tentu kita butuh juga dunia. Ya. Tetapi dunia tidak melalaikan kita dari tugas utama kita sebagai seorang abdun yang tugasnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau semua kemampuan, semua potensi, ya semua rezeki kita niatkan, ya kita pergunakan beribadah kepada Allah, apakah akan berkurang? Tidak. Allah akan menambah. Kan begitu. Jadi ini adalah hal yang tentunya menjadi hal yang sangat baik bagaimana bimbingan imam kita ini ya, dan kita bersyukur sebagai orang Ahmadi bahwa di saat zaman seperti ini pun kita masih punya seorang pembimbing rohani dan itu akan terus-menerus seperti itu. Ya, itu yang penting ya. Ada pembimbing yang bisa mengingatkan kita dan kita pun jadi senantiasa sadar ya. Betul. Tapi menarik ini bagaimana ketika saya menemukan satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, tadi disebutkan bagaimana kita bisa meraih kebaikan-kebaikan dunia itu dengan segenap potensi dan kemampuan kita. Baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa dari periwayatan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya. Bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Ini dari Muslim saya lihat. Dan hadis ini bagaimana orang-orang beriman bisa melihat penjara sebagai satu kebaikan.
Ya, seperti apa barangkali Maulana bisa memaknainya dan bagaimana melihat bahwa di dunia ini hendaknya diraih kebaikan sebagaimana untuk akhirat juga menginginkan kebaikan. Ya. Silakan Maulana. Ini hadis yang sangat populer dan juga seringkali salah pahami ya. Jadi sebetulnya dunia diibaratkan penjara, artinya bahwa di penjara itu kan tidak sebebas di luar penjara. Di luar penjara kita bisa memiliki kebebasan, ya, manusia yang bebas, orang yang merdeka, ya. Tapi ketika seseorang itu masuk ke penjara, dia bukan lagi manusia merdeka. Ada pembatasan-pembatasan. Nah, maka bagi seorang mukmin, kenapa dunia ini diibaratkan seperti penjara? Artinya bahwa bagi seorang mukmin, ya, ada pembatasan-pembatasan, ya, ada ada lampu merahnya, ada lampu kuning, ada lampu hijau, kira-kira seperti itu. Rambu-rambu ya. Ya, jadi ada rambu-rambunya. Bahwa kita diberikan kebebasan mencari karunia Allah, kita diberikan kebebasan mencari rezeki, menggunakan waktu. Tapi di sana ada pembatasan yang tujuannya untuk kebaikan kita. Akhirnya untuk kebaikan juga ya. Contoh misalkan, kita pada saat malam dikatakan di dalam ayat yang lain, dikatakan pada saat malam itu saatnya untuk kita tidur, saatnya untuk beristirahat. Tapi kemudian ketika kita sedang enak-enaknya tidur, azan subuh. Ya. Kemudian sebagai seorang mukmin kan kita harus bangun subuh, melaksanakan sholat subuh. Disiplin waktu. Disiplin waktu. Ada pembatasan bahwa tidur itu tidak selamanya sampai siang, begitu tidak. Kita misalkan sedang enak bekerja pada saat siang hari, kemudian tiba-tiba zuhur datang, pada saat itu kemudian harus apa? Kita beristirahat, sholat dulu. Ya. Kemudian misalkan kita punya harta, diberikan rezeki oleh Allah, kita tidak bebas juga untuk menggunakannya, untuk membeli hal-hal yang haram dan sebagainya. Kita hanya diperbolehkan menggunakan harta-harta kita itu untuk hal yang halal dan yang bernilai ibadah tadi. Sehingga dunia ini digambarkan seperti penjara dalam hal keterbatasan-keterbatasan atau batasan-batasan atau rambu-rambu yang ada di dalamnya. Maka satu sisi adalah kita adalah manusia yang merdeka, kita diberikan kebebasan untuk menyembah kepada Allah Ta'ala dengan cara yang kita fahami, dengan cara yang kita mengerti. Karena ada tingkatan-tingkatan. Tapi di sisi yang lain, ya, di sisi yang lain Allah Ta'ala juga memberikan rambu-rambu. Bahwa kebebasan di dunia ini bukan bebas sebebas-bebasnya, di mana seseorang itu tak terkendali. Tapi ada pengendali. Apa pengendalinya? Perintah-perintah Allah itu menjadi rambu-rambu bagi pengendali seseorang. Itulah kita memahamkan bahwa inilah dunia itu seperti penjara, artinya ada rambu-rambu di sana. Baik, itu semua berasal dari wujud yang maha baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Baik, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita semua pada kesempatan episode kali ini tentang kebaikan dunia ini yang ternyata mengingatkan kita kepada tujuan kita diciptakan, Maulana. Ya, semoga kita semua bisa mendapatkan tujuan yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Baik, terima kasih jazakumullah disampaikan kepada Maulana atas pencerahannya, dan jazakumullah ahsanal jaza kepada pemirsa sekalian yang sudah setia menemani dalam program Lafaz Al-Masih ini. Saya Yudi Wahyudin beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Insya Allah Ta'ala kita akan bertemu kembali di episode yang akan datang, yang tentunya tidak kalah menariknya lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menanamkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mengingatnya di dalam setiap amalan-amalan kita setiap harinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده